Salve saudara-saudariku, ada dua video yang menurut saya perlu kita tanggapi, bukan untuk membela diri sih, tapi untuk mengajar kepada seluruh orang Kristen tentang logika yang sejati dari firman. Rupanya banyak pendeta akhirnya bergiliran minta diajari logika dasar ya. Oke, Patrick lagi siap. Nah, mari kita akhirnya seorang pendeta pun menyodorkan diri minta diajarkan logika. Oke. Kita tanggapi video dari apologetika eksklusif. Rupanya dia tertarik juga untuk ikut belajar logika bersama para pendahulunya di ada CNBN, Patrick Smith, dan Albert Lumampa. Dia sekarang menimbrung ikut belajar logika. Nah, dalam video pertamanya yang berjudul kekacauan argumen tidak berdasar dari Romo Patrick Allegro. Memang dalam dunia debat iman itu retorika sering dipakai sebagai senjata retorika, tetapi senjata tanpa peluru logika itu hanya mengeluarkan bunyi bising, dan itulah nuansa yang tampak dari pemaparan dari apologetika eksklusif. Can I know your real name? Dia mencoba mendiskreditkan Patrick Allegro, dan mari kita lihat peta pikirannya, lalu kita coba tinjau secara logika. Yang pertama, ada premis yang gagal menjadi netral. Ya, sang pembicara yang punya akun apologetika eksklusif itu memulai dengan tuduhan bahwa Patrick Allegro mengklaim kebenaran iman Katolik sebagai mutlak. Tuduhan itu sebenarnya bukan kritik, tapi sekedar deskripsi yang juga berlaku pada setiap klaim iman, termasuk Protestan dari dalam apapun begitu. Yang ribuan itu. Ketika seorang Protestan berkata Alkitab adalah satu-satunya otoritas, bukankah itu juga klaim absolut? Jadi masalahnya bukan mutlak atau tidak, tetapi benar atau tidak. Dan itu memerlukan pembuktian, bukan sekedar menyindir nada bicara lawan. Yang kedua, sola scriptura itu sebenarnya standar yang dipaksakan oleh sang apologetika eksklusif ini. Jantung kritiknya sebenarnya ada di sini. Pembicara AE memaksakan sola scriptura sebagai satu-satunya tolok ukur, lalu menyebut argumen Katolik tidak sah karena memakai tradisi dan magisterium. Ini disebut begging the criterion, meminta kriteria, meminta orang lain bermain di lapangan yang sudah dicet untuk menang sendiri. Jadi maksudnya kamu minta orang lain masuk untuk bermain di tempat yang kamu sudah atur untuk menang. Itu begging the criterion. Lebih buruk lagi, sola scriptura sendiri meminjam kekuatan dari sesuatu yang di luar dirinya, yaitu proses kanonisasi kitab suci, penerimaan konsili, dan sejarah gereja pertama. Ya, tidak ada satu ayat pun yang memuat daftar 27 kitab perjanjian baru. Jadi, tanpa tradisi, konsep kanon hanyalah bayangan. Maka, siapa yang sesungguhnya menambah sumber di sini? Yang ketiga, logika yang berputar dan serangan pribadi. Si AE berkali-kali mengulang bahwa Allegro bebal, tidak akademis, propaganda. Ini bukan argumen, saudaraku, tetapi cerminan dari frustrasi. Ya, banyak pendeta sudah frustrasi sekarang. Serangan personal tidak membuktikan bahwa isinya salah. Yang dibutuhkan adalah menunjukkan kontradiksi internal atau fakta yang menyangkal pernyataan-pernyataan Patrick Allegro. Jadi AE itu harusnya tunjukkan bahwa ada kontradiksi internal dalam pernyataan-pernyataan Patrick Allegro, atau ada fakta yang bisa membatalkan pernyataan-pernyataan. Tanpa itu, kata-kata keras hanya dekorasi kosong. Ya. Kemudian yang keempat, dialog yang adil itu harus berbagi logika, bukan kitab. Mengatakan debat tidak apple to apple karena standar berbeda, itu sebenarnya alasan untuk tidak masuk ke ring perdebatan. Setiap perbedaan iman punya sumber masing-masing, iya, tetapi logika formal tetap satu. Prinsip non-kontradiksi, koherensi, dan konsistensi historis. Ya, disinilah medan yang jujur sebenarnya. Jadi buang apa tradisi apa segala, buang semua, soal itu juga buang. Pakai saja ini prinsip logika formal, non kontradiksi, koherensi,
konsistensi historis. Ya. Kalau Katolik salah, buktikan lewat fakta dan alasan, bukan dengan memaksa kriteria tunggal. Jika Protestan benar, pertahankan tanpa harus meruntuhkan. Lawan dengan pagar buatan. Ya. Kemudian tentang dogma dan distorsi. Dogma Maria Immaculata yang disindir sebagai abstrak itu bukanlah pengangkatan Maria di atas Kristus. Salah, Protestan salah. Dogma itu justru menyatakan Maria diselamatkan oleh Kristus secara mendahului waktunya, proleptic, agar rahmatnya sempurna. Jadi mengatakan runtuh tanpa memberikan dasar biblis dan historis sama saja menutup mata dan memanggil gelap ini terang. Jadi kau tutup mata lalu orang ada terang, tapi kau bilang ada gelap ini, ada gelap. Ya. Kemudian menutup dengan cermin. Sebenarnya maksud ini, kebanyakan kritik-kritik dari pendeta Protestan, ya kebanyakan, bukan tidak semua, kebanyakan itu mereka hanya membalikkan cermin. Jadi balik cermin diri sendiri sebenarnya. Kritik AE ini misalnya bukanlah pembongkaran argumen Katolik, melainkan pengulangan asumsi Protestan. Dia berkata, kita tidak punya standar sama, maka Anda salah. Itu bukan debat, itu namanya deklarasi setia. Kalau ingin bicara logika, bicaralah tentang bagaimana sola scriptura membuktikan dirinya sendiri tanpa melingkar, bagaimana kanon terbentuk tanpa otoritas gereja, dan bagaimana menerima istilah ekstra biblis seperti trinitas, homoousios, tapi menolak tradisi. Selama pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab, kritik Protestan atau minimal kritik dari AE tetap berdiri di atas pasir, keras di mulut tetapi rapuh di dasar. Ya. Dan kamu berharap pada Lego takut dengan kamu kata-kata kotor terhadap beliau. Sonahkan. Nah, saudara, untuk bekal pelajaran logika, mari kita lanjut ke video keduanya. Video keduanya itu kayaknya berjudul Protestan itu rahmat Allah. Bagaimana dengan Patrice Lego? Ya, kira-kira parafrasenya begitu ya. Jadi saya langsung mengajukan pertanyaan. Ini apologetika eksklusif atau ilusi eksklusif ya. Jadi akun ini menamakan diri apologetika eksklusif. Tampaknya eksklusif hanya dalam satu hal. Eksklusif menutup mata terhadap pijakan yang dia injak. Dari awal sampai akhir di video yang kedua ini, semua yang keluar adalah gema dari ruang yang sama. Alkitab saja, Katolik salah, Protestan benar. Tapi mari kita jujur. Siapa yang memutuskan daftar Alkitab yang Anda pakai? Ya. Apakah malaikat turun menuliskan 66 kitab di atas langit? Atau gereja yang kamu caci maki itu yang memeliharanya selama berabad-abad? Jadi ironis kan? Menolak tradisi sambil berdiri di atas tradisi. Coba jelaskan kepada saya, ini ironi ini yang tidak pernah saya temukan jawabannya dari Protestan manapun. Nah, pemilik akun apologetika eksklusif ini begitu sibuk memanggil Patrice Allegro subjektif dan propaganda, tapi apakah dia pernah melihat bayangannya sendiri? Satu ayat, 1000 tafsir. Itulah dunia Protestan, ya kan? Ribuan denominasi lahir dari satu kitab yang katanya cukup. Siapa yang lebih subjektif sebenarnya? Katolik dengan pagar ajaran yang jelas, atau akun yang membanggakan kebebasan tafsir sampai kebingungan itu menjadi normalitas? Dan mari kita bicara tentang rahmat Allah ya. Katanya reformasi adalah Maria Immaculata sejati. Di titik ini satir tidak perlu lagi ditulis ya. Mengangkat pemberontakan sebagai rahmat ilahi hanya karena kebetulan nyaman untuk posisinya sendiri. Kalau semua yang terjadi adalah kehendak Allah, mengapa berhenti di Luther saja? Mengapa tidak memuji saksi Yehova, Mormon, atau ateisme? Semuanya bisa masuk kategori rahmat kalau logikanya menjadi cair seperti itu. Ya, masa pemberontakan abad ke-16 itu rahmat Allah? Maria Immaculata dia bilang mustahil, kamu bilang mustahil. Tapi percaya bahwa Allah bisa menjadi manusia dalam rahim seorang perawan. Kamu percaya itu, tapi dia tidak dapat menyucikan rahim yang menampungnya. Tuhan tidak mampu kan? Itu logika apologetika eksklusif. Kuasa Allah dibatasi oleh selera debat YouTube. Jadi intinya jelas, apologetika eksklusif bukanlah benteng argumen,
melainkan panggung opini yang dibentengi asumsi yang belum pernah diuji. Ingat, asumsi Protestan yang tidak pernah teruji itu sola scriptura. Sola scriptura itu tidak logis, tidak konsisten, tidak logis, tidak biblis, dan tidak historis. Itu doktrin inovasi abad ke-16. Nah, di luar kerangka ini, sola scriptura dia tidak punya alat ukur. Dan di dalam kerangka ini, justru dia jadi hakim di pengadilan yang dia dirikan sendiri. Hasilnya ya bising, penuh label, miskin bukti. Anehnya, dengan kerangka yang sama, ya, dengan kerangka yang sama kan, sola scriptura kan, berapa ribu dan Protestan tidak satu kan, karena beda-beda tafsir. Jadi sola scriptura tidak bisa, sola scriptura tidak bisa jadi pagar. Sola scriptura itu hanya trik untuk memanipulasi ayat. Sola scriptura itu sejatinya saya scriptura, dan itu tepat yang dilakukan oleh para pendeta Protestan. Saya scriptura. Kemudian ketika gereja Katolik tidak mau tunduk pada penafsiran kalian, kamu mulai sudah gara-gara jungkir balik sana sini, Katolik sesat, Katolik sesat, Katolik sesat. Kalau Katolik tidak mau tunduk terhadap penafsiran kamu yang liar itu. Liar sekali tafsiran kalian. Sola scriptura itu tidak ada pagar yang jelas. Ya. Kalau kamu salah tafsir, kitab suci mau bilang apa sama kalian? Berhenti tafsir? Tidak. Kamu gas terus. Hasilnya beda, meledak di mana-mana. Supernova kan? Supernova tidak.